siang Bu. Siang. Terima kasih untuk waktunya yang sudah bersedia saya wawancarai sebagai perawat. Saya ada tugas PPG Bu. Di LK 2.1 kami mencari permasalahannya untuk mencari tahu fakta-fakta yang menyebabkan permasalahan yang kami kerjakan di LK 1.1. Jadi dari anak-anak kita ada 7 masalah yang saya identifikasi, yang saya dapati gitu kan. Saya mau minta tanggapan Ibu terkait permasalahan-permasalahan yang kita dapati di anak-anak kita gitu. Yang pertama Bu, tentang masalah literasi, yaitu masalah budaya membaca. Saya mengidentifikasi bahwa anak-anak kita ini sebagian besar dalam berliterasi itu masih rendah gitu. Kira-kira Bu, bolehkah Ibu memberikan masukan atau pandangan tentang rendahnya literasi di anak-anak kita Bu? Terima kasih. Kalau menurut pendapat saya, memang ini merupakan masalah bagi kita tentang yang namanya literasi. Ya, bukan hanya Ibu, kita semua pasti mempunyai masalah yang sama. Memang anak di zaman sekarang ini kalau disuruh berliterasi, contohnya baca buku, pasti mereka minatnya kurang. Jadi kalau menurut pandangan saya, apa penyebabnya? Tapi menurut saya kan inilah yang perlu kita cari jalan keluar. Ya, tapi menurut saya ini masalahnya memang minat membaca anak itu kurang, karena saya rasa menurut pendapat saya itu karena media sosial. Jadi menurut saya mereka nggak mau lagi membaca buku, mereka maunya lihat yang gampang-gampang saja. Ada kalau ada pertanyaan, ada pekerjaan rumah, ada apa, mereka tinggal cari dari Google. Itu menurut saya. Jadi mereka tuh nggak perlu lagi membaca, padahal kan dari membaca menurut saya kan mereka itu udah ilmu mereka itu pasti lebih banyak sebenarnya daripada langsung cari jawaban. Tapi menurut saya kendalanya ya mereka tuh mau cepat dapat saja jawabannya gitu. Karena ketergantungan cepat Iya, dapat gitu dapat ya, saya. dicari. Segala informasi bisa langsung dapat, tidak perlu membaca lagi, itu menurut saya. Terima kasih Bu. Terus yang kedua itu ada masalah yang saya dapati di kelas pada saat ngajar di anak-anak kita ini adalah masalah motivasi belajarnya Bu. Misalnya yang kayak tadi kan Ibu bilang karena media sosial mereka jadi malas membaca. Itu juga yang saya temukan Bu, pada akhirnya pada saat mereka belajar gitu kan Bu, mengerjakan tugas kan itu kayak yang Ibu bilang akhirnya cari yang instan kayak gitu kan Bu. Jadi itu juga jadi permasalahan. Tapi ada juga yang masalah yang anak-anak ini ngantuk gitu Bu di kelas. Terus tugas-tugasnya ada beberapa anak yang nggak mengerjakan tugasnya. Jadi saya mengidentifikasi bahwa motivasi belajar anak itu rendah gitu Bu. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Ya, motivasi ini memang salah satu masalah juga nih. Ini sangat bagus ya, karena memang motivasi itu kan sebenarnya harus kita dapat juga dari anak-anak ini, kan bukan hanya dari kita guru, dari orang tua. Ini sangat, motivasi mereka ini kan tidak hanya dari kita guru saja. Jadi menurut saya ini perlu kita kalau saya bilang harus kita sampaikan kepada orang tua. Kenapa? Apa yang menyebabkan anak-anak ini kalau di sekolah seperti tadi ngantuk kan gitu ya. Padahal kalau menurut kita barangkali pekerjaan mereka tidak banyak di rumah, tapi kenapa sampai di sekolah mereka itu kadang malas ketika kita menerangkan mereka tidur, presentasi juga mereka tidak aktif. Jadi motivasinya itu menurut saya kita harus, makanya ini sangat bagus sebenarnya parenting ini menurut saya. Karena apa? Kita tahulah sebenarnya apa yang menjadi masalah di rumah itu, sampai di sekolah mereka jadi nggak semangat belajar, justru pada ngantuk. Jadi kalau menurut saya memang motivasi belajar ini harus ada juga dukungan dari orang tua, dan ada motivasi dari dalam diri siswa itu. Ya memang ya kita sebagai guru itulah apa kita, fungsi kita supaya tetap mengapa saya katakan ya, memberikan motivasi lah, supaya karena ini belajar ini untuk masa depan mereka, jadi kita lah yang memotivasi juga. Jadi kalau menurut pengamatan Ibu, kira-kira kalau kita lihat kira-kira apa sih yang jadi faktor anak itu kira-kira ngantuk gitu? Ya itu tadi saya katakan tadi, media sosial Media juga. sosial Ya, itu ya. itu yang jadi bahan Gara-gara utama. itu juga Kenapa? ya. Di rumah mereka pasti ini. Semua yang mereka gunakan pasti ini. Makanya mereka nggak peduli lagi. Nanti mungkin kita nggak tahu jam berapa mereka tidur. Ya mungkin kemalaman apa segala macam, kan yang tahu orang tua mereka. Iya. Makanya saya bilang tadi kita harus konfirmasi kepada si orang tua. Iya. Jadi media sosial juga sebenarnya. Baik. Kemudian Bu, ada ini Bu, anak-anak kita ini ini masih berkaitan dengan
itu tentang sibuk atau asik dengan dunianya sendiri gitu kan Bu, kayak misalnya persentase tidak memberikan keaktifan dirinya pada saat KBM, bicara dengan teman sebangkunya atau teman semejanya. Kalau yang seperti itu kira-kira Bu, menurut Ibu apa yang menyebabkan anak ini Bu seperti itu? Kalau mengenai ada anak yang contohnya dia dengan asik dunianya sendiri, ketika kita contohnya memberikan materi atau lagi presentasi temannya, dia terbiasa sendiri. Itu yang menjadi, menurut saya, kalau pengamatan saya, si anak itu memandang materi yang kita berikan atau guru yang pokoknya mata pelajaran itu tidak dia sukai. Nah, jadi dia merasa kalau dia suka dengan bidang studi, contohnya dia eksaknya, maka dia lebih fokus ke situ. Sedangkan yang tidak dia suka itu dia tidak peduli. Menurut pandangan saya begitu. Kenapa? Kebanyakan anak saya lihat kalau kita presentasi, kalau memang dia menyukai materi itu, apa memang mata pelajaran itu dia sukai, dia pasti aktif. Tapi ketika dia tidak suka, dia kan asik sendiri, dia nggak peduli kawannya diskusi apa tidak. Yang penting dia di situ aja, walaupun hatinya tidak fokus gitu. Jadi menurut saya ya itulah alasannya, dia memang kurang dengan tidak menyukai materi itu, mata pelajaran itu. Kira-kira ada nggak Bu yang mau Ibu kasih masukan sama saya terkait hal itu? Misalnya saya menemukan itu pada saat saya mengajar, kira-kira gini, ada nggak yang saran atau masukan lah Bu sama saya kira-kira gitu? Kalau saran dari saya sih, saya juga sering menemukan hal yang seperti itu ya kan. Ketika kita memberikan, ternyata dia tidak suka kepada apa yang kita ajarkan. Kita memberikan apalah, kalau saya sih seperti saya pengalaman saya ke kelas, saya bilang kepada anak-anak, kita yang sekolah ini jangan membeda-bedakan, semua itu sama. Jadi jangan karena kita fokusnya di satu pelajaran kita melupakan yang lain. Jadi status pembelajaran itu mau mata pelajaran apapun, kita harus arahkan ke anak-anak bahwa itu semuanya sama karena nilainya sama. Karena lagi sekarang pembelajaran yang namanya kurikulum merdeka tidak ada lagi. Contohnya harus penjurusan. Itulah saya kasih, saya rasakannya. Oke, terima kasih Bu untuk masukannya. Kemudian Bu, terkait masalah HOTS ya, masalah materi HOTS ini kan sekolah kita juga sangat-sangat mengupayakan gitu ya Bu ya. Yang saya lihat permasalahannya terkait masalah HOTS ini adalah yang pertama, siswa kita itu belum terbiasa menganalisis, yang saya lihat ya, menganalisis. Contohnya kayak presentase, apa yang dibuatnya di Japan itu yaudah itu aja dijawab, misalnya kalau menjawab pertanyaan temannya. Gimana kira-kira pandangan Ibu tentang hal ini? Memang masalah soal HOTS ini ya, memang anak-anak ini saya lihat, saya juga sama seperti apa pengalaman kita rata-rata guru, karena mereka begini, seperti saya katakan tadi, kita kembali ke awal lagi, mereka itu tidak bisa menganalisis soal yang HOTS. Kenapa? Mereka maunya tidak membaca seperti tadi, itu kan kurang berliterasi sebenarnya. Jadi apa yang ditanya, mana yang mau dijawab, mereka tuh nggak bisa. Kenapa? Karena tadi literasinya itu kurang, itu sebenarnya. Jadi yang mana ditanya beda dengan yang dijawab mereka. Jadi sebenarnya kuncinya kalau mereka tahu berliterasi akan memicu untuk menganalisis. Jadi menganalisis ini memang anak-anak belum terbiasa, artinya mereka mau yang jawaban cepat aja. Jadi iya, jadi soal itu kan harusnya dibaca pelan, kalau mereka tidak. Belum nanti dapat intinya terus jawaban, padahal kan enggak itu sebenarnya. Jadi pelan dulu mereka, makanya kita kasih waktu ketika menjawab itu kan ada yang sukar, ada yang kalau yang sukar itulah tadi yang harus perlu menganalisis. Jadi di waktu inilah mereka harusnya bisa menjawabnya dengan teliti kan gitu, tapi anak-anak tidak. Langsungnya waduh ini yang dia apa, langsung itu jawab, padahal itu tidak benar kan. Jadi gitu. Tujuan maksud soal iya, soalnya mereka nggak ngerti ya, tidak ngerti soalnya. Kalau yang masalah ini Bu, saya juga menemukan anak-anak kita ini ingatannya itu tidak dalam jangka panjang. Iya kan? benar. Itu juga menemukan, artinya kita udah ngajar nih, padahal nanti kita tanya ini, kita review dulu nih sebelum diakhiri pembelajaran, paham gitu, bisa, tapi pada saat pertemuan berikutnya kita bikin pertanyaan pemancingan tapi nggak bisa gitu. Itu kira-kira gimana ya Bu pendapat? Iya, ini memang makanya kadang kita gini ya,
baru lagi minggu lalu kita buatlah contohnya materi. Nah, saat itu semua paham. Kita tanya paham. Tapi pertemuan berikutnya kita hanya cari yang mudahnya dulu. Mereka kadang nggak ingat lagi. Mana ada itu Bu begini. Jadi itu memang jadi masalah, dan makanya ketika kita ujian adakan PTS pun tetap hasilnya anjlok. Iya, itu Padahal kan baru 3 bulan kan? Iya, 3 bulan iya, baru betul. PTS. Tapi apa? Nilainya tetap apa kan? Nah, jadi kalau menurut saya memang jalan yang paling apa memang ternyata kita harus rajin lah membuat mereka itu kayak soal, kuis, itu menurut saya ya, supaya mereka terbiasa dengan soal-soal itu lagi. Artinya materi itu mereka ingat, karena kalau hanya dengan ujian aja kita kasih soal, mereka tidak akan bakalan apa ya, mudah lupa. Enggak, kalau anak zaman sekarang yang memang enggak, mereka daya ingatnya itu hanya di hari itu aja. Iya gitu ya, Bu, ya. Jangankan hari itu, besok aja kadang mereka nggak ingat lagi gitu loh. Ya, jadi pengingatan jangka panjang itu memang menurut saya kita rajin memberikan latihan lah kepada anak-anak. Itu menurut saya. Terima kasih Bu. Ada 2 lagi ya Bu ya. Yang ke-6 itu yang saya ambil masalah disiplin diri Bu. Ya, masalah disiplin diri ini terkait tanggung jawab sih gitu. Kayak kita itu ada piket mingguan. Kalau saya sih mengambil masalah ini dari kesepakatan kelas ya. Jadi sebelum masuk itu saya kemarin memberikan kesepakatan kelas di kelas-kelas yang saya masuk itu untuk menjaga kebersihan lingkungan mejanya gitu. Nah, tapi ada kelas yang saya masuk, apalagi itu les-les terakhir gitu ya Bu ya. Kalau kita lihat dari depan tuh udah langsung sampah di situ gitu. Sehingga saya mengidentifikasi ini menjadi sebuah masalah di siswa kita. Jadi harus ada sanksi dulu gitu, baru mereka mengerjakannya gitu. Menurut Ibu lah Bu, kenapa anak-anak ini misalnya faktor-faktor apa kira-kira yang bisa mempengaruhi anak seperti itu? Atau pandangan Ibu tentang masalah ini gimana kira-kira? Tentang kedisiplinan apa anak-anak ya. Jadi memang saya juga melihat mereka itu seperti itu ketika di les-les pertama itu masih keadaan masih bersih. Tapi nanti di berikut-berikutnya nanti apalagi les terakhir sudah berantakan. Berarti kan tanggung jawabnya itu kan mereka memang kurang disiplin. Udah, jadi menurut saya, pandangan saya itu memang dari pribadi anak-anak itu belum ada rasa tanggung jawab mereka. Jadi makanya sering mereka menyatakan itu kan tugas piket. Itu kan tugas piket hari ini. Jadi inilah yang perlu kita sebagai guru menurut saya, tetaplah kita arahkan kepada anak-anak itu kalau masalah kebersihan itu adalah tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya siapa piket begini, siapa yang bertugas hari ini, tidak. Apalagi khusus seperti yang Ibu katakan tadi, ya khusus meja mereka itu tanggung jawab mereka. Jadi kita lah sebagai guru di sini ya tetap memotivasi. Saya juga kayak di kelas saya bilang itu bukan hanya hari Kamis hari Sabtu aja kita tujukan, tetap itu tanggung jawab kita setiap hari. Itu bukan pekerjaan. Kalau saya contohnya, kau tugasmu bagian sana, tugasmu ke sana, bukan berarti hanya itu, tidak, tapi itulah tanggung jawabmu. Tapi untuk berikutnya kalau kau lihat ada sampah itu tetap ambil. Jadi tetaplah kita motivasi setiap hari anak-anak, karena memang kalau untuk kewajiban mereka, untuk tanggung jawab mereka, kita lah sebagai wali kelas menurut saya ya, itu adalah hal yang perlu kita sampaikan setiap saat kepada anak didik kita. Berarti selalu perlu komunikasi gitu lah ya. Oke Bu, satu lagi yang mau saya tanyakan terkait asesmen Bu. Ini lagi-lagi ini seringkali kita temukan ya Bu, udah pas nanti ya kan penilaian akhir semester atau PTS gitu. Ini anak-anak ini akan ada aja kita temukan ya, bahkan 50% gitu ya Bu, yang dalam beberapa KD itu yang tidak tuntas gitu. Meskipun yang tadi kalau saya ngangkat ada soal yang agak mirip gitu ya kan, agak mirip gitu, tapi tetap juga tidak bisa dijawab. Menurut Ibu apa faktor-faktor kira-kira yang membuat anak ini seperti ini, atau pandangan Ibu atau pengalaman yang Ibu bisa dibaca kira-kira gimana? Kalau mengenai ini memang itulah kendalanya. Ketika kita memberikan soal mau ujian pelaksanaan PTS ataupun PAS, tadi KD-KD-nya itu kan memang padahal taruhlah kayak kita sejarah kan ada berapa KD. Jadi kalau dia contohnya 2 KD atau 3 KD, kadang 1 KD pun dia tidak tuntas, tapi ada juga yang tuntas tapi nggak semua kan gitu ya. Nah, tapi apa yang menyebabkan itu ya kembali tadi seperti saya katakan tadi, ketika kita buat
soal yang kita kan ada beberapa soal ya, ada yang tingkat kesukarannya berapa persen, ada yang sedangnya ini saja lah dulu, yang sedangnya ini aja. Kalau ini kita buat soalnya apa namanya KD-nya ini yang sedang, itu aja belum tentu bisa mereka jawab. Nah, jadi kalau soalnya juga yang sedang saja tidak bisa dijawab, pasti otomatis KD-nya tidak. Iya, apalagi tambah dengan soal yang tadi, yang host tadi. Ya, sedangkan yang sedang belum tentu bisa dijawab, apalagi tambah host. Jadi berarti kan seperti tadi yang saya katakan tadi, supaya jalan keluarnya menyelesaikan masalah ini, ya kita sering memberikan latihan-latihan supaya mereka tetap kembali mengingat. Kalau hanya seperti saya katakan tadi, habis mata materi, kayak saya lah, materi saat ini orde baru, saya kasihlah orde baru. Minggu ini mereka semua bisa, tapi ketika minggu depan mereka lupa. Jadi sebenarnya sangat bagus ketika kita di kurikulum itu membuat kalau kita membuat mengajar itu buang soal. Iya, setiap masuk awal kita harus ajukan pertanyaan, kuis, istilahnya apa namanya ya, RPP. ya di dalam RPP itu harus ada memang soal, di dalam supervisi. harus ada memang RPP harus disajikan soal-soal, iya. untuk mengevaluasi hasil pembelajaran Iya. yang berlangsung. Iya. Oke. Membuat kuis lah setiap akhir pembelajaran. Iya, gitu ya. pembelajaran. Baru di awal pembelajaran juga kita adakan kuis lagi, kuis materi minggu yang lalu. Oke, itu aja Bu yang mau saya tanya terkait permasalahan anak yang saya angkat di topik saya. Terima kasih Bu udah memberikan kesempatannya. Selamat siang Bu. Oke. Terima kasih ya, Bu.